Sebagaimana kita tahu, Arab Saudi dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik apapun secara resmi. Namun, di bawah kekuasaan putra mahkota Muhammad bin Salman, kemungkinan atas terwujudnya normalisasi hubungan baik senantiasa tercermin dari hubungan kedua negara tersebut yang kian hari semakin dekat. Hanya saja, upaya ini terlihat terasa sulit sejak konflik yang melibatkan Israel dan Hamas pecah pada Oktober lalu. Padahal Presiden AS Joe Biden sudah susah payah senantiasa mendorong keras agar Arab Saudi mengakui negara Israel secepatnya. Kini jalan menuju diplomasi terpantau terhenti, terlebih serangan Israel ke Rafah yang sejak awal ditentang keras oleh Arab Saudi justru malah semakin dilanggar oleh militer Israel. Jadi beranikah Arab Saudi bertindak lebih tegas kali ini ataukah hanya bersikap formalitas saja? So, mari kita bahas. Let's go. Tapi sebelum itu pastikan kalian udah like dan subscribe channel Republika Mahasiswa ya. Yang pertama, Arab Saudi mulai memberi peringatan keras. Arab Saudi mengeluarkan peringatan kerasnya sekaligus meningkatkan tekanan kecaman kepada Israel di tengah operasi yang berkelanjutan di kota Rafah yang sudah kelewatan batas. Tegangan pun akhirnya tak terhindari manakala Riyadh Arab kini ikut mendesak agar masyarakat internasional segera melakukan intervensi kepada Israel untuk mengakhiri agresi militernya di jalur Gaza. Hal itu disampaikan langsung Kementerian Luar Negeri Arab Saudi di Brussels pada tanggal 26 Mei lalu ketika upaya Mahkamah Internasional dalam memerintahkan penghentian serangan di Rafah Center dibicarakan. AFP melaporkan Kementerian Luar Negeri Saudi mengecam keras pasukan Israel karena terus menargetkan warga sipil tak bersenjata di jalur Gaza. Dalam kesempatan yang sama, pihak Saudi juga menggarisbawahi penolakan mereka terhadap Israel yang secara terang-terangan melanggar tiap keputusan hukum dan norma internasional serta kemanusiaan. Para pejabat Palestina melalui keterangan yang dikutip Detik News menyebut serangan Israel yang dimaksud mengacu pada insiden pembakaran tenda-tenda pengungsi di Rafah dan menyebabkan sedikitnya 40 orang tewas. Pada dasarnya, diskusi antara Amerika dan Arab Saudi mengenai berbagai kesepakatan bilateral dengan Israel sedang berlangsung. Namun, para ahli berspekulasi penandatanganan perjanjian ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya gencatan senjata di Gaza, apalagi yang semakin memanas hingga ke Rafah saat ini. 2. Arab Saudi pimpin 38 negara mendukung Palestina. Belum lama ini perwakilan dari 38 negara bertemu di mana seruan gencatan senjata segera di jalur Gaza menjadi agenda utama yang penting yang harus diupayakan bersama terus-menerus. Dipimpin oleh Arab Saudi dan Norwegia, pertemuan yang berlangsung di Brussels pada 27 Mei itu sekaligus membahas solusi dua negara sebagai jalan keluarnya. Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Faisal bin Farhan Al Saud, mendorong tercapainya gencatan senjata segera dalam perang yang tengah berlangsung. Ia juga menggambarkan situasi kemanusiaan sebagai sesuatu yang sama sekali tidak dapat diterima sedikit pun. Kita melihat langkah-langkah tambahan yang diambil oleh Israel yang tidak hanya berdampak pada warga sipil di Gaza, tetapi juga menempatkan penduduk sipil di tepi barat Palestina dalam situasi yang sangat-sangat sulit. Tambah Faisal dalam keterangan yang dikutip VOA dalam rilisnya. Jalan dengan itu, perwakilan tinggi Uni Eropa, Josep Borrell, juga mendesak terciptanya solusi dua negara di mana cara ini dipandang sebagai satu-satunya jaminan jangka panjang untuk keamanan dan kemakmuran Israel jika ingin meredam kecambuk konfliknya. Di sisi lain, Norwegia yang diwakilkan oleh Menteri Luar Negerinya, Espen Barth Eide, mengatakan bahwa situasi di Gaza sangat buruk dan bisa lebih buruk lagi. Melalui sebuah keterangan, ia mengatakan untuk segera bergerak maju dan keluar dari lingkaran kekerasan. Sebab dengan cara itulah situasi berbahaya dapat dihindari, yang mana jika kita tidak bergerak maju maka kita akan terjerumus lebih dalam lagi ke dalam jurang kekerasan yang tidak menghasilkan apapun. Begitu katanya. 3. Arab menolak hubungan baik jika Palestina tidak merdeka. Putra mahkota Pangeran Muhammad bin Salman dilaporkan terlibat pembicaraan dengan penasehat keamanan nasional Amerika Serikat Jake Sullivan beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan itu, mereka tidak hanya mencari jalan yang kredibel menuju solusi dua negara, tapi juga mencari solusi demi terpenuhinya aspirasi dan hak-hak sah rakyat Palestina. Tak lama setelah itu, sebuah rilis media melaporkan tentang Sullivan yang mengatakan bahwa normalisasi hubungan baik antara Riyadh Arab Saudi dan Tel Aviv
Israel hampir dicapai dibantu oleh Washington, Amerika Serikat. Menanggapi itu, seorang pejabat senior di keluarga kerajaan Saudi menginformasikan bahwa Arab Saudi tidak akan melanjutkan proses normalisasi hubungan baik dengan Israel tanpa pembentukan negara Palestina terlebih dahulu. Mengutip Middle East Monitor, pejabat itu mengatakan bahwa pembentukan negara Palestina mewakili kepentingan negara Arab dan Islam, yang mana jika diabaikan maka kerajaan Saudi akan digambarkan sebagai pengkhianat besar. Sebagaimana itu adalah hal yang paling dihindari oleh negara Arab Saudi. Keputusannya sekarang ada di tangan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Katanya menambahkan, bagaimana diketahui kesepakatan normalisasi antara Arab Saudi dan Israel menjadi hal yang paling diusahakan juga oleh pemerintah Presiden AS Joe Biden. Bagaimanapun mereka harus berusaha mencapai kesepakatan itu sebelum pemilihan presiden dilaksanakan pada bulan November yang akan datang. Namun Riyadh Arab Saudi telah berulang kali mengumumkan bahwa kesepakatan itu bergantung pada pembentukan negara Palestina terlebih dahulu. Sesuatu yang secara tegas justru malah ditolak mentah-mentah oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan malah melakukan tindakan kebalikannya. Waduh, berat banget ya. 4. Rayuan AS tawarkan kesepakatan nuklir. Sebagai eksportir minyak terbesar di dunia, Arab Saudi pada dasarnya bukanlah kandidat negara yang tepat untuk perjanjian nuklir. Namun, karena Riyadh Arab Saudi menginginkannya, AS ketika hadir dan berusaha untuk merayu mewujudkan itu. Mengapa demikian? Faktanya pihak AS berharap menemukan cara untuk memberikan beberapa hal yang diinginkan Arab Saudi sebagai imbalan atas persetujuan Riyadh untuk menormalisasi hubungan baik dengan Israel. Namun sebenarnya jaminan keamanan dan jalan menuju negara Palestina adalah imbalan yang diinginkan Arab Saudi. Saat melakukan pertemuan dengan Sullivan, kedua belah pihak dilaporkan tidak hanya membahas hubungan normalisasi Saudi dan Israel. Lebih jauh, putra mahkota MBS dan Sullivan tersebut tengah berada dalam kesepakatan program nuklir. Reuters melaporkan pemerintahan Biden menawarkan kesepakatan strategis soal kesepakatan nuklir kepada Saudi untuk membantu program nuklir sipil Saudi. Mengingat Iran telah mencapai ambang batas persenjataan di bawah pengawasan Presiden Joe Biden, menurut laporan itu, Saudi mengatakan bahwa versi semifinal dari rancangan perjanjian strategis antara kedua negara yang hampir diselesaikan telah dibahas. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa normalisasi Israel dan Saudi yang lebih luas, yang dibayangkan sebagai bagian dari tawar-menawar besar di Timur Tengah, masih sulit dipahami jika konflik Israel-Palestina terus berkecambuk. 5. Cabut larangan penjualan senjata ke Saudi. Satu lagi upaya Amerika Serikat untuk membujuk Arab Saudi yang masih keras berdiri di sisi Palestina adalah AS diperkirakan bakal mencabut larangan penjualan senjata ofensif ke Arab Saudi dalam beberapa minggu mendatang. Surat kabar AS Financial Times melaporkan pada 26 Mei bahwa Washington sudah memberi sinyal ke Riyadh dan sedang bersiap untuk mencabut larangan penjualan senjata itu. Tak lama setelah dilantik pada 2021, Presiden AS Joe Biden mengadopsi sikap lebih tegas atas operasi serangan Arab Saudi ke Houthi di Yaman yang menelan banyak korban jiwa. Biden bahkan menghapus Houthi dari daftar pengawasan teror karena khawatir penunjukan tersebut dapat menghambat upaya memitigasi krisis kemanusiaan yang terjadi di Yaman. Namun pada Januari 2024, pemerintah AS membatalkan keputusan itu, tepatnya ketika Houthi menyerang kapal dagang internasional di Laut Merah atas nama solidaritas dengan warga Palestina di Gaza. Times of Israel juga melaporkan bagaimana AS berada dalam upaya menghukum Riyadh atas catatan pelanggaran hak asasi manusia, khususnya pembunuhan jurnalis Washington Post dan pembangkangan politik Jamal Khashoggi pada tahun 2018. Dari demikian, laporan Financial Times menegaskan bahwa pencabutan penjualan senjata ofensif tidak berkaitan langsung dengan pembicaraan normalisasi hubungan Arab Saudi dan Israel. Sayangnya, sampai video ini dibuat, Gedung Putih, Washington, dan kantor komunikasi pemerintah Arab Saudi belum menanggapi hal tersebut. Mahkamah Internasional menuduh Israel atas tindakan genosida. Namun di sisi lain, Israel mengelak dengan dalih hanya ingin memusnahkan Hamas saja. Ini Arab Saudi turut mengambil tindakan tegasnya. Namun Amerika Serikat bergerak untuk membujuk lewat berbagai rayuan kesepakatan yang menguntungkan Arab Saudi. Wah, menurut kalian akankah kemerdekaan Palestina terwujud dengan upaya Arab Saudi ini? Atau Arab Saudi akan goyah dengan rayuan-rayuan kesepakatan yang menguntungkan untuk negaranya sendiri? So, tulis tanggapan kalian di kolom komentar ya. So, segitu aja video kali ini. Like video ini kalau suka, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye.